Assalamualaikum, selamat pagi masyarakat cerdas hukum dimanapun kalian berada. Aduh, senangnya akhirnya saya bisa bertemu lagi walaupun melalui media elektronik di penyuluhan hukum elektronik bersama saya Erika, seorang penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membahas mengenai kewenangan ataupun permasalahan apa saja yang meramaikan pengadilan agama di Indonesia. Untuk itu, simak sampai akhir videonya supaya kita bisa cerdas bersama-sama dan berbudaya hukum bersama-sama. Check it out! Kabarnya, kasus perceraian di Indonesia makin terus meningkat, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda di Indonesia mulai dari tahun 2020 kemarin. Dan berbicara soal perceraian bagi orang yang beragama Islam, tentunya peranan pengadilan agama tidak lepas dari hal itu. Namun, tahukah kalian, ternyata tidak hanya melulu soal perceraian yang diatur atau diselesaikan di pengadilan agama. Ternyata cukup banyak kewenangan dan area permasalahan sengketa hukum yang diselesaikan di pengadilan agama. Untuk itu, kita akan membahasnya kali ini. Oke, kita mulai dari kewenangannya nih. Pengadilan agama di Indonesia itu berkewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala perkara di tingkat pertama yang bagi orang beragama Islam, khususnya permasalahan mengenai perkawinan, waris, hibah, zakat, sedekah, wakaf, infak, dan sampai di permasalahan ekonomi syariah. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Aduh, banyak banget tuh diubahnya, sampai belibet ngomongnya. Selanjutnya soal perceraian. Jadi pengadilan agama memang betul sekali menyelesaikan permasalahan perceraian bagi orang yang beragama Islam. Nah, jika perceraian itu atas inisiatif si suami, maka si suami bisa mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak yang berada di wilayah kediaman tentunya dia dan istrinya, kecuali jika si istri sudah meninggalkan kediaman bersama mereka. Jika ini atas inisiatif si istri, maka si istri ataupun melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang ada di daerah wilayah dia, di seputaran alamatnya sesuai dengan KTP-nya dia dan suaminya, kecuali jika si istri sudah meninggalkan kediaman bersama. Dan kembali ingat, ini untuk yang beragama Islam. Bagi yang beragama non-muslim atau bukan Islam, maka dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 serta pasal 73 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Setelah perceraian, selanjutnya ternyata permasalahan fatwa waris. Fatwa waris ini juga diatur dan diselesaikan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Fatwa waris itu apa sih? Fatwa waris itu adalah jawaban atas hukum waris yang berisikan tentang siapa ahli warisnya, lalu siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi harta waris tersebut, terus berapa harta waris yang akan diterima dan dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Permohonan untuk mendapatkan fatwa waris itu bisa diajukan oleh pemohon dan diajukan secara tertulis kepada pengadilan agama, atau bisa juga diisikan oleh kuasa dari si pemohon disertai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sah yang akan diajukan kepada pengadilan agama kenapa ia meminta atau dikeluarkannya fatwa waris tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Oke, selanjutnya isbat nikah. Perceraian sudah, fatwa waris sudah, sekarang isbat nikah. Isbat nikah itu adalah pengesahan terhadap suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara Islam namun tidak dicatatkan ke kantor urusan agama atau oleh pegawai pencatat nikah. Isbat nikah itu bisa diajukan oleh istri atau si suami atau oleh kedua-duanya ke pengadilan agama.
Bisa juga oleh orang lain yang berkepentingan untuk mengeluarkan isbat nikah tersebut. Bisa jadi keluarga, orang tua, atau sanak familinya. Dan tentunya bisa diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman dari si pengantin atau suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Peradilan Agama halaman 153 sampai 154 serta pasal 7 ayat 3 dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam atau biasa disingkat dengan KHI. Sekarang yang terakhir nih mengenai izin poligami. Waduh, ngobrol soal poligami bikin agak Poligami tentunya dilakukan oleh si suami ya, karena di Indonesia ataupun di agama Islam mengatur mengenai poligami, di mana laki-laki diizinkan untuk beristri lebih dari satu sebagaimana telah diatur dalam agama Islam dan diatur dalam hukum Indonesia. Seorang laki-laki atau suami tentunya akan diberikan izin untuk melakukan poligami apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Tentunya permohonan poligami itu diajukan ke pengadilan agama yang ada di wilayah kediamannya dengan memenuhi dan mendapatkan izin-izin yang akan dikeluarkan oleh pengadilan agama. Adapun syarat-syarat agar izin itu bisa dikeluarkan antara lain di mana si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Maksudnya kewajiban secara lahir dan batin. Kemudian kedua, istri mendapat cacat badan ataupun penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan, dan ini harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari medis yang memang disahkan oleh hukum. Dan yang terakhir, izin dapat dikeluarkan jika bisa kita buktikan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan bagi kelangsungan keluarga tersebut. Selain itu juga, bagi suami yang mengajukan izin poligami harus mendapatkan izin secara tertulis dari si istri, serta dapat memberikan jaminan untuk memberikan perlakuan yang adil dan keperluan hidup yang dapat terpenuhi baik lahir maupun batin bagi para istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian soal poligami ini juga diatur dalam pasal 56 ayat 1, pasal 57 dan pasal 58 ayat 1 di dalam kompilasi hukum Islam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan ataupun ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Mohon dikoreksi, mohon saran dan masukan, dan insya Allah akan saya perbaiki di kedepannya. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.